bersyukur Tuhan, sebab Engkau Bapa yang setia, yang selalu memberkati kami. Haleluya Yesus. Terpuji
marana 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 rana ranamo. Irana marana 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 rana ranamo. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Yesusku mulia, ajaib, ajaib namamu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari di hari yang baru ini kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya selalu percaya firman Tuhan menguatkan, memberi kekuatan yang baru, dan menyegarkan kita semua. Saya ajak pagi hari ini kita membaca di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17. Firman Tuhan berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pembacaan kita sampai di sini, saudara. Kalau kita merasa bahwa hidup ini semakin berat, tidak semakin mudah, kita lemah, kita butuh kekuatan, maka ini jawabannya bagi kita semua. Atau walaupun kita sedang baik-baik saja, tapi kita mau melakukan yang namanya maintenance, ya. Nah, maintenance itu perawatan berkala, ya.
supaya tetap stabil, supaya tetap di jalur yang baik. Firman Allah ini adalah kuncinya. Injil, kabar baik ini adalah kuncinya. Sebab ketika kita ingat ada kabar baik yang selalu menyertai hidup kita, kita nggak takut. Karena akan selalu ada kabar baik dari setiap kekhawatiran-kekhawatiran akan kabar buruk yang menimpa. Selalu ada kabar baik yang sudah diperdengarkan pada kita, yang senantiasa terngiang-ngiang dalam pikiran kita, di atas semua kabar buruk yang sudah menimpa atau kita takutkan untuk menimpa hidup kita. Kalau kita berbicara tentang news atau kabar, saya orang yang sangat cukup up to date menurut saya ya. Saya tidak suka ketinggalan berita, bukan FOMO ya, tetapi saya selalu berusaha untuk up to date. Dan akhir-akhir ini saya melihat tren di pemberitaan-pemberitaan media itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif. Ya. Menggunakan bahasa-bahasa yang saya yakin untuk menarik minat para calon pembacanya untuk membaca berita itu. Jadi beritanya diklik, dibaca. Dan itu kadang-kadang kalau kita tidak siap membuat mental kita juga ikut down. Aduh, ternyata kondisi dunia seperti ini. Aduh, ternyata perkiraannya akan seperti ini dan seterusnya. Tapi ada kabar baik di atas segala kabar yang buruk. Injil, firman Allah yang hidup adalah kekuatan Allah. Kita camkan ini, Injil itu kekuatan Allah, saudara sekalian. Yang menyelamatkan kita yang percaya. Kalau saudara percaya bahwa firman Allah itu berkuasa, saudara perkatakan, kekuatan Allah itu menyelamatkan kita semua. Kadang-kadang kita takut karena ketika kita berdoa, kita tidak langsung melihat hasilnya. Sehingga kita merasa, wah, tidak berkuasa firman Allah yang kuucapkan. Tidak. Firman Allah itu berkuasa. Tapi tergantung saudara yakin atau tidak sama kuasa itu. Firman Allahnya sendiri berkuasa. Tapi kalau kita sendiri tidak yakin bahwa firman Allah berkuasa, maka ketidakyakinan kita yang menghalangi kita untuk melihat kuasa dari firman Allah itu. Oleh karena itu pagi hari ini, ketika Anda didorong untuk menumpangkan tangan, tumpangkan tangan tanpa ragu, katakan sembuh, sehat, diberkati dalam nama Yesus. Karena firman Allah mencatat demikian. Tidak pernah firman Allah mencatat melarat, bangkrut, cepat mati, gak ada. Firman Allah selalu mengajarkan sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Berkemenangan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan itu yang kita percayai. Ayat 17 mengatakan di dalam Injil, di dalam firman itu nyata kebenaran Allah yang bertolak atau berangkat dari iman, memimpin kepada iman, from faith to faith, dari iman kepada iman. Kenapa kok di sini iman masuk? Karena kita tidak melihat secara langsung atau belum melihat secara langsung. Maka di sini yang berperan adalah iman kita. Ketika kita memiliki iman yang continuous, iman yang terus berkelanjutan dari satu iman kepada iman yang lain. Kita mengimani sesuatu terjadi. Tapi ternyata yang terjadi di depan kita lain. Bukan Tuhan berkata lain, enggak. Tuhan perkataannya enggak pernah berubah, saudara. Firman Allah enggak pernah berubah. Tapi kadang-kadang kita yang mengimani hal yang salah. Walaupun kelihatannya rohani tetapi tidak sesuai dengan firman Allah. Firman Allah enggak pernah salah. Tuhan Allah kita tidak pernah salah. Kita yang sering salah. Kabar baik tidak pernah salah. Kabar baik huruf besar ya, K dan B-nya besar, firman Allah. Tapi kalau kita membuat-buat sendiri,
untuk menyenangkan hati kita, itu akan sering salah. Oleh sebab itu di sini dituliskan, dari iman memimpin kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau orang realistis, tidak akan hidup oleh iman. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang mengajarkan hidup realistis saja. Betul, tidak salah. Dalam hal yang bisa kita lakukan, kita pikirkan, kita jangkau. Tapi yang nggak bisa, kita imani itu terjadi. Dan iman itu tidak pakai nafsu, tidak pakai hasrat kita. Nggak bisa, saudara. Wah, itu suami saya kalah ganteng sama orang itu. Saya beriman orang itu jadi suami saya. Nanti jatuhnya jadi santet, jambi-jambi. Itu bukan iman. Dalam nama Yesus jadi suami saya. Tidak bisa. Kalau kita berbicara tentang iman itu bertolak belakang dengan hawa nafsu. Tapi iman itu justru menuntun kita kepada sebuah kemurnian kepercayaan kepada Allah dan firman Allah. Saya ulangi, iman itu memimpin menuntun kita pada suatu kemurnian kepercayaan akan firman Allah, akan janji Allah. Iman yang membuat kita tetap tegak berdiri walaupun anginnya kencang. Karena kita berdasar pada firman Allah. Dan kalau kita menyatakan bahwa kita beriman, kita menyatakan diri saya sudah dibenarkan oleh firman, maka we will live from faith to faith, dari iman kepada iman. Tidak masalah kalau ternyata yang kita imani tidak terjadi. Yang penting kita hidup di dalam iman. Loh, kok ngomong seperti itu? Ya, karena kita sering tidak sadar iman kita itu terkhamiri, tercampur oleh hawa nafsu dunia. Dan Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak sempurna. Makanya Tuhan perintahkan from faith to faith. Dari satu iman kepada iman yang lain. Saya, sewaktu mamah masih ada di dunia ini, saya getol beriman. Sembuh dalam nama Yesus. Karena itu yang firman Tuhan ajarkan. Oh, saya setiap kali mamah bilang, Dan doakan. Saya tumpangi tangan. Dalam nama Yesus sehat. Berkemenangan. Mengalami mujizat Tuhan. Tidak pernah berhenti. Dan itu percaya. Sampai masuk UGD, dokter menyatakan gini-gini. Saya tetap menumpangkan tangan. Dalam nama Yesus sembuh. Itu iman. Kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Beriman. Tapi kita harus tahu, iman bukan kita yang menentukan outcome-nya. Tapi iman kita akan membuat kita berada di jalur yang murni. Tidak pakai segala hawa nafsu kedagingan kita. Dan akhirnya setelah Tuhan bilang waktunya selesai pulang, apakah kami kehilangan iman? Ketika saya coba renungkan lagi, saya berkata, Tuhan, saya bersyukur saya tidak kehilangan iman. Kehilangan pribadi ya, tapi tidak kehilangan iman. From one faith, from faith to faith. Dari iman kepada iman. Dari iman yang satu kepada iman yang lain. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan bukan hidup dalam ketidakstabilan atau keraguan-raguan, tapi tetap beriman, percaya. Oh, masih banyak hal. Kalau kita mau bicara tentang iman, banyak hal yang bisa kita bahas. Tapi di sini, kabar baik. Tadi kita sudah belajar. Dan ayat yang ke-17 kita belajar, from faith to faith, dari iman kepada iman. Iman itu bukan hasrat pribadi kita. Saya beriman Tuhan,
saya punya rumah besar. Itu bukan iman, itu hasrat. Tapi boleh nggak saya bilang itu iman? Boleh. Tapi jangan kaget kalau Tuhan luruskan, murnikan iman kita. Karena iman itu harus sesuai firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, bukan berarti meminta-minta. Tetapi minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Dalam arti, kalau kamu sudah dibenarkan, kamu minta apa saja, maka kau akan lihat, akan menerima apa yang kau minta itu. Dan catat baik-baik saudara, kadang-kadang kita tidak minta atau kita belum minta, Tuhan sudah sediakan. Nah, bingung kan saudara? Jadi minta atau enggak minta, beriman. Tapi jangan kaget kalau di tengah jalan iman saudara dimurnikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu jauh lebih baik. Tuhan jauh lebih sempurna daripada sekitar angan-angan permintaan kita. Tuhan jauh mengerti lebih dalam setiap keinginan kita. Oleh karena itu, bersyukur ada Injil, firman Tuhan, yang membuat kita bisa percaya dan memperkatakan firman itu menjadi iman. Kita imani firman Allah itu. Dan kalau kita sudah beriman, kita bergerak dari iman kepada iman yang lain. Saya bersyukur firman ini diberikan bagi kita, supaya kita semua dapat kekuatan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kesempatan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, memohon bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.